Hai kids. Halo. Wah, seneng ya kita bisa ketemu lagi. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya. Kita siapkan waktu yang terbaik, cari posisi yang paling nyaman untuk kita menyembah Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kehidupan kami. Lebih dari kehidupan Tuhan, lebih dari permata, emas, perak Tuhan. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Sama-sama kita pandang wajahnya. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sama kita panggil namanya. Ya Allah, kami rindu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Betapa kami haus akan-Mu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering, seperti tanah kering tiada berair, tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari sembah Dia. Oh, kami terkagum akan kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kaulah yang setia, tak pernah tinggalkan sedetik pun. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, tinggikan namanya. Jesus, Jesus, Jesus. Seperti tanah yang kering, betapa kami rindu akan Engkau. Oh, ya Rabba Shikina Makana. Di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami penuh. Jesus, Jesus. Oh.
terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan mengucapkan. Sekali lagi ya, dengan ucapan syukur kita. Dan ku pandang Kau di tempatku, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Jadi pengakuan kami, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Biar seumur hidup kami Tuhan, senantiasa lidah bibir kami boleh memuji, menyembah, memegahkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kakak bantu bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Kita bisa garis bawahi dua kata di awal, yaitu hidup dan kasih setia. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Seperti yang kita tahu, kalau Tuhan tidak mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, maka kita tidak akan memiliki hidup di dunia ini. Karena itu, percayalah bahwa di dalam hidup ini kita gak pernah sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita hidup, Tuhan juga yang akan menyertai kita. Karena kita bukan hanya sekedar ciptaannya, tetapi kita ini juga disebut sebagai anak-anaknya. Kitalah ini anak-anak Allah. Karena itu percayalah, dalam hidup kita ada seorang Bapa yang mengasihi kita, namanya Tuhan Yesus. Dan tidak hanya Tuhan itu menyertai hidup kita, tetapi dalam hidup kita ada yang namanya kasih setia Tuhan. Dan apapun keadaan yang kita alami hari ini dalam hidup kita, mungkin kita punya sebuah kegelisahan, sebuah kesesakan di jiwa yang kita alami, kesedihan, masalah atau pergumulan. Tahukah kita bahwa kita gak pernah sendiri, karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Kasih setia Tuhan itu ada di dalam seumur hidup kita. Pernah dengar istilah ini ya? Ketika kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Tetapi kakak berdoa tidak ada satupun dari kita yang tidak setia dengan Tuhan. Tetapi kita mengambil keputusan bukan hanya hari ini, seumur hidup kita mau setia mengikut Tuhan. Kenapa? Karena kasih setianya juga tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Kakak juga diberkati dengan seorang hamba Tuhan ini. Siapakah namanya? Yusuf. Kita buka yuk sama-sama di Kejadian 39 ayat 1 sampai ke 5 dan ayat yang ke-21. Kakak akan bergantian dengan Kak Esra dan juga dengan Kak Dito. Kakak baca ayat yang pertama ya. Yusuf di rumah Potifar. Potifar adalah Potifar adalah seorang kepala daripada Firaun yang dipercaya oleh Firaun.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun yang ada yang di ladang. Ayat 21, Kak Dito. ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin. Kakak berdoa biar kita semua bisa menjadi Yusuf dalam kehidupan ini. Tahukah kita dari cerita ini, Yusuf itu bisa berhasil dalam segala yang dikerjakan dan dilakukan bukan karena kuat dan gagahnya. Tetapi sampai ditulis beberapa kali bahwa Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan karena keberhasilan itu, maka berkatnya itu bukan hanya bagi Yusuf, tapi tempat di mana dia tinggal, yaitu di rumah seorang Mesir yang bernama Potifar. Artinya apa? Percayalah bahwa kita ini tidak pernah sendiri, karena dalam hidup kita Tuhan itu juga menyertai kita. Sehingga apapun kesulitan yang kita alami, datang kepada Tuhan, berdoa, dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan menyertai dan memberikan keberhasilan. Dan bukan hanya keberhasilan itu untuk kita saja nikmati, tetapi ketika kita berhasil, kita ditolong Tuhan, maka itu juga bisa menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak hanya berhenti dalam penyertaan saja, Yusuf juga mengalami kasih setia Tuhan. Seperti di ayat 21 tadi dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan apa? Kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi kita bisa menjadi orang yang sangat nice, sangat menyenangkan, bisa memberkati hidup banyak orang. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan dan ada kasih setia Tuhan yang senantiasa melingkupi kita. Karena tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak mampu. Kita semua ini punya keterbatasan. Tetapi kasih setia Tuhan yang dilimpahkan atas kita dengan cuma-cuma, itu akan menolong dan memampukan kita melakukan apapun yang dipercayakan dalam hidup kita. Mari kakak rindu di akhir ini nanti kita akan menaikkan sebuah pujian. Kakak mau berdoa bagi setiap kita supaya apa? Selain Tuhan itu menyertai hidup kita, Tuhan juga akan melimpahkan kasih setianya bagi kita, juga bagi orang-orang di sekeliling kita, khususnya keluarga kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan
di hati kita. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Engkau memberkati setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jugalah yang menyertai kami di setiap langkah kami. Kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri di hidup ini, karena ada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang merasa kesepian, yang merasa sendirian, buat kami diingatkan melalui firman saat ini, bahwa kami tidak pernah sendiri. Yesus yang menciptakan kami, Dia adalah Bapa bagi setiap kami, dan kami adalah anak-anak yang dikasihi. Dan aku juga berdoa ya Tuhan, terus lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena kami tahu hanya dengan kasih setiamu saja yang dilimpahkan bagi kami bisa Tuhan melakukan apapun dalam hidup ini. Dan Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, biar kami semakin hari semakin rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus itu kasih setianya ada buat kita semua. Dan Dia mau menunjukkan lewat orang-orang sekelilingnya. Sekeliling kita maksudnya, sekeliling kita. Ada nih teman-teman seusia kalian yang seru ngumpul tiap minggunya. Itu untuk belajar firman Tuhan, untuk main juga ada have-nya juga untuk nyembah dan muji Tuhan. Itu teman-teman kumpulnya di yang namanya Connect Group Kids. Usianya bisa seusia kalian. Jadi bisa saling mendoakan juga di sana. Kalau kalian mau join, di bawah ada nih link pendaftarannya. Daftar CG Kids, diklik aja ya. Terus juga kita rindu banget buat doain kalian semua. Ayo semuanya yang mau didoakan jangan ragu. Di bawah ada form untuk kita bisa ngomong, aku mau didoain ini nih. Yuk semuanya bisa klik di sana, ngomong sama-sama, dan kita doain sama-sama juga. Oke deh, jangan lupa baca firman Tuhan tiap hari. See you Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.